Saya akan menyampaikan 10 daftar yang menurut saya, ya ini adalah orang yang diwawancarainya itu asik banget. Ya kali ini saya akan membahas ya, saya udah mewawancarain orang banyak banget, mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Karena saya memulai karir saya itu sebagai pewawancara itu panjang banget. Mungkin dari sejak tahun 92 ya, pada saat saya pulang dari Amerika. Kemudian saya menjadi penyiar pewawancara basket. Kemudian saya menjadi membawakan acara banyak banget ya, di TV, juga di pentas-pentas off air yang mengundang saya menjadi seorang pewawancara. Jadi ingin saya sampaikan ya, dari sejak tahun 92 hingga sekarang itu 2020, dan kemudian saya menjadi YouTuber. Di YouTuber aja saya udah mewawancarai lebih dari 160 orang. Ya tentu saja saya punya beberapa orang ya yang saya anggap asik untuk diwawancarai. Ya, jangan lupa saya juga pernah jadi dulu kontributor majalah koran Indonesia pada saat saya kuliah di Amerika, yang juga saya melakukan wawancara-wawancara. Ya, saya wawancara untuk majalah Hai, beberapa bintang musik, saya mewawancarain untuk bola gitu, dan saya pernah bertemu dengan beberapa bintang-bintang NBA ya, dan atlet-atlet yang juga sangat berkesan untuk saya. Saya akan menyampaikan 10 daftar yang menurut saya, ya ini adalah orang yang diwawancarainya itu asik banget. Dan walaupun tidak terlepas dari kadang-kadang unsur saya merasa, wih kok saya bisa. Jadi bukan saja karena bagusnya diwawancarain, sikapnya yang sangat bersahabat, yang sangat talkative, yang membuat talk show itu perbincangan menjadi menarik, tetapi ada hal-hal lain ya. Daftar asik untuk diwawancarain pertama ya, dari top 10 itu. Ya pada urutan ke-10 ya, saya memilih, saya asik banget mewawancarain seorang ya sahabat saya yang banyak saya membimbing saya pada saat saya menjadi YouTuber pertama kali. Memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarain walaupun saat itu subscribernya belum banyak, dan nyambung gitu diwawancarain apa saja ya, karena saya tahu knowledge beliau, intelijensianya sangat bagus. Yang saya maksud adalah Deddy Corbuzier. Ya, hi Dad, ya thanks for supporting me ya. Dan kemudian pada urutan ke-9, yang menarik juga, ya seorang anak muda, dia mengaku adalah pengagum saya. Kemarin saya beruntung untuk mewawancarai dia, walaupun saya bertemu dengan anak muda ini, seorang komedian, tetapi komedian yang sangat cerdas, yang punya pikiran-pikiran sangat brilian, melampaui orang-orang lain. Ya, saya memilih Panji Pragiwaksono, lagi-lagi karena wawasannya yang sangat luar biasa. Dan pada urutan ke-8, ya ini sahabat saya juga, kami pernah dulu ya, bertemu di satu kota di Amerika, seorang yang very knowledgeable, yang pengetahuannya banyak banget, dan dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat runtun, jelas, walaupun yang disampaikan itulah masalah ekonomi, masalah angka, orangnya keren, good looking gitu ya, sangat humble gitu. Nomor 8 saya memilih adalah Gita Wirjawan. Nomor 7, mungkin Anda tidak menyangka. Ini lebih kepada karena saya kaget, barangkali itulah pengalaman saya mewawancarai seorang tokoh internasional ya, yang sulit untuk dikejar. Saya ingat betul, saya dapat wawancara pada saat saya menjadi reporter majalah Hai. Saya datang di sebuah konser grup musik top, hingga saat ini masih top, grup metal top, dan saya dapat kesempatan untuk mewawancarain backstage gitu di belakang panggung. Dan saya di tengah grupis perempuan-perempuan dengan pakaian compang-camping gak karuan itu, dan semua berharap bintang-bintang rock itu keluar, dan saya dibawa masuk dan saya mewawancarain tokoh satu itu. Dia adalah pemain dari Metallica, yaitu Jason Newsted, yang membantu saya banget. Dia tahu saya grogi, dia tahu saya berasal dari Indonesia, dan dia memberikan kesempatan saya untuk berkembang, mempersilahkan saya untuk bertanya tentang apapun. Ya di tengah itulah saya bertemu juga dengan Lars Ulrich ya, dengan James Hetfield ya, yang juga ikut mengganggu saya pada saat saya mewawancarain Jason Newsted, tetapi membuat suasana menjadi cair. Pertemanan itulah yang membuat akhirnya saya berkenalan dengan manajemen Metallica, dan saya adalah penyambung pada saat Metallica ingin melaksanakan konser di
Indonesia, ya, yang waktu itu ya didatangkan bekerja sama dengan majalah tempat saya bekerja, itu majalah Hai, yaitu Jason Newsted. Pada urutan ke-6, saya 3 kali mewawancarain tokoh ini. Seorang legend yang penggemarnya banyak banget. Salah satu pemain basket terbaik yang waktu itu hebat gitu. Banyak ring NBA-nya. Ternyata beliau sangat humble. Padahal dia itu adalah legend. Sempat terkena HIV, walaupun sekarang kayaknya udah sembuh. Pernah datang ke Indonesia. Saya dulu dikirim ke Beverly Hills membawa beberapa wartawan Indonesia untuk mewawancarain beliau. Begitu juga pada saat pemain NBA legendaris ini datang ke Indonesia, saya juga mewawancarain ya dalam 2 kesempatan. Yang saya maksudkan adalah Magic Johnson. Wah, dia ramahnya luar biasa. Pada pertemuan kedua di Indonesia dia langsung, "Hai Mr. Yahya." Ya, dan sangat ramah. Tidak menyangka seorang besar, idola dunia gitu, Magic Johnson mempunyai sikap yang membuat pewawancaranya menjadi sangat nyaman. Nomor 5, pada berapa tahun yang lalu ya, 2009 barangkali, atau 2005 atau 2004, saya adalah menjadi pewawancara calon-calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Pak Hairul Tanjung meminta saya untuk mewawancarain beberapa kandidat waktu itu. Dan saya berapa kali kesempatan mewawancarain tokoh satu ini yang kemudian menjadi Presiden Indonesia yang kita kenal ya. Itu adalah pada saat beliau mencalon untuk periode kedua. Nyaman betul ya, beliau sangat santun gitu, sangat knowledgeable dan penuh dengan persiapan. Dia tanya, "Mas Helmy mau nanya apa?" gitu. Dan dia nyaman, kita janjian, kita akan ngomong ini, dan dia mengangguk, dan beliau sangat menghormatin profesi seorang pewawancara. Yang saya maksud adalah Bapak SBY ya. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan kesempatan saya mewawancarain Bapak berkali-kali. Pada urutan keempat, tapi semoga urutan ini tidak terlalu mempengaruhi yang mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik. Ini top 10 ini maksud saya lebih kepada bukan top 10 1, 2, 10, tapi inilah 10 besar yang saya mestinya saya ralat ya, tidak terlalu mengurutkan ya nomor 10 itu lebih tidak populer daripada nomor 9. Tidak seperti itu. Nomor 4, saya memilih Raffi Ahmad. Wah, seorang yang sangat sukses sebagai YouTuber. Saya undang, dia mau, dan sangat sopan. Manggil saya Om. Ya saya tanya, dia berusaha betul mengangkat ya bahwa talk show yang saya undang dia itu adalah dalam rangka supaya subscriber saya menjadi banyak. Dan Raffi dengan relax gitu. Malah ada beberapa yang off the record dia memberikan tips-tips kepada saya supaya channel saya menjadi naik. Ya, di pembicaraan itulah Raffi yang menyampaikan bahwa penghasilan AdSense dia lebih dari 5 miliar sebulan. Dan dalam beberapa pertemuan setelah itu juga Raffi adalah seorang, kenapa Raffi hebat? Cuma satu, ya karena dia orang yang sangat sopan dan orang yang sangat menghargai seniornya. Malah dia sangat menghargai siapapun. Semua orang ngajak foto, termasuk asisten rumah tangga saya pun ngajak foto dan dia layani dengan ramah. Jadi itulah saya pikir rahasia kesuksesan seorang Raffi Ahmad. Dan pada yang ketiga gitu ya, pada nomor 3, walaupun ini bukan urutan, saya harus mengakui saya kaget. Saya belum pernah kenal dengan beliau, anak muda ini sebelumnya ya, saya nggak kenal sama sekali. Tapi saya di schedule oleh guest booker saya. Dan akhirnya beliau datang, dia datang, dan kemudian saya juga jadi tamunya dia. Saya underestimate sebelumnya, menurut saya dia hanya seorang penyiar radio seperti yang lainnya, ternyata tidak. Dia punya sesuatu gitu. Dia menjadi seorang penanya yang baik banget, dan dia orang yang juga mau terbuka, wawasannya luas sekali. Siapa dia? Gofar Hilman. Hai bro. Keren tuh ya. Dan kemudian berikutnya saya harus menyampaikan orang yang paling asik untuk diwawancarai. Malah itulah wawancara saya yang tiba-tiba ditonton oleh lebih dari 3 juta orang. Padahal saya adalah YouTuber baru. Dari wawancara itu yang sangat fenomenal, tokoh ini menjadi tidak terlalu shadow lagi. Sebelumnya orang hanya mendengarkan suaranya. Beliau adalah adik saya, sahabat saya, Mardigu Wowi Persantio, atau yang disebut dengan Bosman Sontoloyo. Dia adalah seorang speaker yang baik, ngomong dengan dia tuh asik gitu.
Wowi saya kagumin karena bisa menyampaikan sesuatu yang sangat teknikal. Tentang money printing, tentang geopolitik, tentang sesuatu yang sebenarnya berat-berat dengan bahasa yang sangat ringan, sangat populer, sangat dimengerti oleh banyak orang. Yang nggak heran saya kalau pengikutnya itu banyak banget dan fanatik. Lontaran-lontaran idenya gitu, lontaran-lontaran buah pikirannya, termasuk kritik-kritiknya, menurut saya disampaikan dengan cara yang sangat baik. Dan siapa satu lagi untuk melengkapi 10 besar ini? Saya harus memilih Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, Pak JK itu adalah orang yang enak, asik untuk diajak ngobrol. Ada joke, pengetahuannya luas banget. Ya, dia adalah seorang juga deal maker yang baik. Penuh dengan pengalaman hidup yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha, pedagang, politisi, ya, demonstran, pernah menjadi wapres 2 kali, dan sekarang memimpin PMI, memimpin juga Dewan Masjid. Jadi saya melihat pergaulannya luar biasa. Dan berapa kali saya mewawancarain beliau itu memang dahsyat, relax gitu, relax. Tapi banyak sekali bahasa-bahasa yang menariknya, lucu kadang-kadang, tapi tidak pernah keluar dari konteks. Itulah 10 orang yang saya anggap selama pengalaman saya dari tahun 92, artinya sudah 28 tahun saya mewawancarain orang. Ribuan orang sudah saya wawancarain. Ini adalah 10 orang yang saya anggap asik untuk diwawancarai. Itu menurut saya.